bin Ilham. Kepada Bapak dipersilakan. Mbak apa itu pada? Ada dipersilakan. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari diskriminasi PKG PJOK Kabupaten Banjar Gelombang 2 kelompok 2. Di sini ulun menyampaikan rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah KBS. Ulun angkat yaitu judulnya pembugaran jasmani di sekolah berkolaborasi dengan guru kelas dan mapel. Kenapa kebugaran anak penting? Manfaat kolaborasi yang pertama peningkatan kebugaran fisik siswa, yang kedua perbaikan kesehatan mental, yang ketiga peningkatan prestasi akademik, yang keempat pengembangan keterampilan sosial. Mengapa kolaborasi penting? Pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Guru kelas memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik, minat, dan kebutuhan individual setiap siswa. Informasi ini dapat digunakan oleh guru PJOK untuk merancang aktivitas fisik yang sesuai dan memotivasi siswa. Nah, contohnya misal ada anak yang lebih lambat kayak belajar, kayak pengoler, mungkin kita bisa berkolaborasi dalam untuk meningkatkan aspek peningkatan dalam belajar siswa tersebut. Yang selanjutnya, integrasi kebugaran dalam semua aspek pembelajaran. Guru kelas dapat mengintegrasikan konsep kebugaran jasmani dalam mata pelajaran lain seperti matematika, menghitung, langkah saat berolahraga, bahasa Indonesia, mendeskripsikan gerakan atau bidang pelajaran yang lainnya. Misal kayak matematika, berhitung, hendak lebih antusias. Misal tim A mencetak gol 5, ditambah lagi di babak kedua 3, berapakah jumlahnya? Contohnya seperti itu. Dan selanjutnya peningkatan motivasi siswa. Dengan dukungan dari kedua guru, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program kebugaran. Guru kelas dapat memberikan penguatan positif dan menghubungkan aktivitas fisik dengan tujuan pelajaran yang lebih luas. Lingkungan belajar yang lebih aktif. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan belajar lebih aktif dan menyenangkan di mana siswa dapat bergerak dan belajar secara bersamaan. Belajar untuk tugas. Latar belakang kolaborasi antar guru PJOK dan guru kelas dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa merupakan langkah yang sangat efektif dengan menggabungkan keahlian dan perspektif yang berbeda. Kedua pihak dapat menciptakan program kebugaran yang lebih komprehensif dan menarik bagi siswa. Contohnya Sport Education Model atau SEM. Kemarin ulun dapat selama 1 minggu ada mengerjakan yang namanya model pembelajaran SEM yang berpusat pada anak. Nah, di sini karakteristik Sport Education Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin Sport Education Model SEM ini nanti ulun minta setelah ulangan atau sebelum ulangan kita akan melaksanakan. Jadi kelas 6 itu sebagai panitia mungkin bisa berkolaborasi dengan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 3 itu bisa membuat piagam dan piala dengan alat bekas, misal dari botol, tutup botol. Nah, nanti sertifikatnya buahnya bisa menggambar seorang. Jadi semuanya bergerak. Kelas 1 dan kelas 2 apa tugasnya? Jadi supporter dan pemain.
Jadi semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 berkesempatan untuk mendalami peran. Misal yang kelas 6 anak jadi pemain boleh, ada yang jadi komentator atau apa namanya sebagai panitia. Ulun hendak mengusulkan panitianya seperti asinan atau permainan tradisional yang lainnya. Nah, jadi Bu Hadi yang memikirkan. Jadi yang kelas rendah bisa jadi supporter, bisa jadi pemain, ada yang ahli dalam melukis atau menggambar, misalnya menggambarnya hebat, bisa dituangkan dalam bentuk sertifikat, nanti dibikinkan. Ini mau olah seorang. Nah, kita lanjut. Tujuan SEM, belajar lebih menyenangkan dengan SEM. SEM ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam literasi baik sebagai pemain, pendukung, pertandingan maupun penonton melalui pengetahuan dan ketaatan terhadap aturan sistem kompetisi dan juga mampu membedakan hal baik dan buruk dalam mengarungi kompetensi. Nah, di bawah ada SEM bertujuan anak bergerak sepanjang hayat. SEM bertujuan semua anak menjadi bugar dengan aktivitas olahraga di lapangan maupun di kelas. Kan tadi ulun sudah jelaskan yang di kelas mungkin buahnya berkolaborasi membuat sebagai piala atau medali. Ada juga yang sebagai pembikin sertifikat. Oke? Ulangan lagi. Nah, tujuan penggunaan dan capaian hasil yang diharapkan penggunaan SEM. Pengembangan keterampilan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan teknis dalam berbagai cabang olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dasar dan khusus. Membina kebugaran jasmani yang optimal. Yang kedua, pengembangan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, membina kemampuan mengambil keputusan, mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep dalam olahraga dan kesehatan, pengembangan karakter, menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan tanggung jawab, membentuk sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Oke. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Asik buat lo gitu. Mau tanyakan ini yang masalah SEM-nya asik sangat asik. Artinya seorang kita ada anak ini hebat olahraga, ada yang bertugas menyiapkan merancang hadiahnya dengan wacana itu masuk ke capaian seni rupa misalnya. Lalu tapi tetap satu lingkup kegiatan luar yang jadi panitia melatih bahasanya sebagai komentator. Asik orangnya satu iPad satu hari ibaratnya enak itu lah olahraganya. Satu iPad satu hari ada olahraga, ada sebagai komentator, ada sebagai yang punya piala-pialanya. Ini memang harus harus dirancang dan dibina. Ini belum asik kita baca sini. Kita pernah alhamdulillah dengan kelas 1 kemarin ada integrasi pelajaran matematika. Yang kemarin rencananya, tapi kalau saya perasaan sama asik-asik. Mungkin ada lagi yang lain tanggung bertanya, yang dong. Baik. Kalau untuk materinya, untuk edukasi dan ini, bagus. Baik asik belajarnya. Karena anak-anak itu semuanya terlibat, walaupun tidak bermain olahraga semuanya, tapi pelaksana Apple, ya, itu yang paling penting. Artinya kayak si yang kelima siapa? Bapak. Jadi ya, kawannya mana? Kawannya menggunakan sertifikatnya. Kalau proses pengambilannya dari dari Aspipa atau Aqua duanya itu. Untuk pialanya. Saya juga mungkin perlu kolaborasi kuat di mana kita coba ya.
Mungkin nanti kita akan coba setelah ujian akhir semester supaya anak-anak kan setelah ujian semester sudah terkuras pikirannya, mungkin dibahagiakan dengan SEM. SEM ini tersendiri Bu dari kurikulum Merdeka, baru ditampilkan untuk anak SD, SMP dan SMA. Jadi SEM ini bertujuan semua anak itu bergerak aktif dan tidak ada yang tidak kebagian. Jadi ada yang sebagai penonton, misal boleh, kalau kelas 1 ada anak UPA, ada apa-apa, berarti dia berperan di lainnya. Jadi wali kelasnya bila boleh menempatkan dia di mana biar jadi apa, di sini banyak kolaborasinya, biar bisa jadi penonton, pemain dan lain-lain. Nah, kami kemarin belajar SEM, dibikinkan plang kayak ID card. Di sini ada tulisan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ada yang berperan anak jadi kepala dinas dikalungkan, jadi dia belajar sambutan. Jadi pas nanti pembukaan, jadi pada saat pertandingan, sebelum pertandingan dilaksanakan ada pembukaan, ada doa. Jadi yang mahir berdoa kita tampilkan, ada yang mahir jadi pembawa acara. Nah, jadi kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, sampai ada yang jadi presiden datang, kisahnya nih. Kita bikinkan seperti itu, jadi buahnya belajar menjadi dirinya sendiri, bermain peran. Ada yang jadi wasit. Jadi wasit itu guru kada terlibat, kada boleh guru yang terlibat aktif, anak semua yang terlibat jadi pemain, wasit dan sebagainya, sampai sertifikat tadi, pengalungan medali tadi. Yang jadi presiden boleh mempat mengalungkan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Testing. Ya, jangan dapat PIP. Jadi PIP untuk pelaksanaannya, BIP apakah itu karena ini PJOK ini kan tercover kelas 1 sampai kelas 6 ya BIP. Apakah ada perbedaan kira-kira ini implementasi kegiatan itu di kelas rendah bagaimana atau di kelas tinggi bagaimana? Mungkin di kelas tinggi tadi berupa kegiatan-kegiatan yang akan dimotori oleh siswa itu sendiri, gitu ya. Tetapi di kelas rendah itu bagaimana? Apakah bisa diterapkan model SEM ini atau bagaimana? Terima kasih. Makanya tadi kan kalau bilang di sini peran wali kelas yang menentukan, yang memilih. Makanya kan ditanya tadi anaknya satu-satu, kan mau jadi apa? Ini kan ada event turnamen SEM. Bu Ai, Pak Ai, anak jadi ini, anak jadi ini. Nah, jadi kita kada ada yang menunjuk, oh ini aja jadi panitia, kada. Dari wali kelas dulu, hanya langsung dipoting dari semuanya. Mana yang jadi penonton, mana yang jadi pemain, mana yang jadi pembikin sertifikat, mana yang dibikin piala, komentator mungkin jadi wasit, pemain, siapa-siapa. Itu aja Bang dari ulang. Gimana Pak Ben? Coba buka di set biar lebih mantap penyampaian PIP. Maksudnya di sini PIP-nya untuk kegiatan itu kan kita berkolaborasi dengan wali kelas tadi ya. Berarti itu dalam satu kesatuan tidak ada perbedaan gitu. Artinya dari kegiatan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nantinya ada yang bertugas sebagai pelaksana dan ada yang bertugas sebagai
penonton kah atau begitu. Nah, jadi tidak ada istilah oh ini diterapkan di kelas rendah atau ini diterapkan di kelas tinggi, tidak ada begitu. Oke, silakan. Nah, mungkin ibaratnya ya kadang-kadang berkesempatan menjadi bagian panitia, menggambar, membuat piala. Misalnya udah jadi penonton aja. Oke, boleh jadi penonton, tapi bikin penonton itu seheboh mungkin, bisa pakai botol bekas, dicatok-catokan, jadi lebih heboh pertandingan itu. Jadi dari awal pertandingan ada pembukaan, ada sambutan, langsung ibaratnya penyampaian peraturan permainan, bertanding, ada penonton, habis itu penutup dan berbagi piala, habis itu selesai. Coba. Kira-kira Pak Ibu penerapannya apakah ini kita sekedar seremonial aja kah atau kita masukkan dalam program pengajaran atau bagaimana Pak Ibu? Apakah standar atau draftnya bagaimana kira-kira atau apakah di semester berapa atau bagaimana? Penerapan ini yang penting. Apakah kita endingin sampai mana? Begitu. Apakah melalui program belajar atau jadwal tertentu? Bagaimana Pak Ibu? Mungkin kalau yang bagian dari panitia jauh-jauh hari sudah belajar. Nah, ini SEM ini khususnya kayak seremonial sekali, tapi acaranya wah, anak bergerak semuanya, ada perannya masing-masing. Berarti kita mencari momen, berarti mencari momen artinya kada menuju kepada proses pembelajaran. Berarti itu momen. Kalau sekedar seremonial, habis itu ada kegiatan yang seperti tadi, setelahnya habis, itu berarti itu tidak menuju kepada pembelajaran, yang sekedar momen, begitu istilahnya. Belajar, jadi melihat dari ada tulisannya perkembangan kognitif. Walaupun ini effort sebenarnya, tapi dulu mungkin banyak dari dulu ketika anak itu berperan sebagai bersangkutan, itu kan bisa diambil sebagai nilai bahasa, gitu kan, pembelajaran bahasa, prakteknya. Ya, walaupun mungkin guru lain mungkin ya belajar mungkin guru lain ada pengembangan kolektif gitu, terus bisa masuk ke capaian pembelajaran dalam bentuk praktek. Ini kan kemampuan yang menggambar, melukis, otomatis kan ada nilai tersendiri untuk membuat itu mungkin jadi ulang, tapi mungkin bagus banget untuk meningkatkan kemampuan anak. Ada pengabai dulu kan pernah pembelajaran itu tidak hanya belajar, ya, momen-momen yang kita adakan ini pernah terjadi ketika kita melaksanakan penerimaan siswa baru kan dulu, awal dulu, tapi itu bentuk sebagai panitia total. Sebut ini sebagai panitia, kemarin tanya nilai rasiwan, sudah nilai panitianya lah. Awal-awal, jadi ini memaksimalkan kegiatan olahraga gitu kan. Dengan cara ada yang biasanya dulu kan kalau kelas meeting yang lain asik main lomba, yang lain berdayangan kada karuan. Kalau kelas meeting SMP itu biasanya waktu guru-guru ngambil nilai, tapi mungkin hari tahun ini kan ada guru olahraganya, bisa kelas meeting kita kan ada guru olahraganya, itu apa namanya kita. Nah, Yang terakhir tujuan SEM itu strategi belajar, tapi kayak kadang merasa belajar. Jadi bukannya berperan aktif, tapi kadang merasa belajar. Ada lagi Bapak Ibu? Ulun atas nama Muhammad Arifin Ilham, PKG Kabupaten Banjar Gelombang 2, kelas 2.
Sampai di sini terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu telah mengikuti KBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.